di tengah situasi yang hangat pasca demonstrasi minggu lalu. Dan ini jawabannya ketika Bapak Mahfud MD menanyakan tentang pergantiannya menteri-menteri di bawah penguasaan Bapak Prabowo. Pak, Ya. tiba-tiba tadi sore Presiden Prabowo merombak kabinetnya dengan mengganti 5 menteri. Ya. Menko Polkam, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya. Ini senada dengan apa yang Pak Mahfud sampaikan minggu lalu di forum ini. Bapak mengatakan ketika saya tanya, Pak, apa solusinya supaya ini tidak berlarut-larut? Bapak mengatakan, Presiden sebaiknya mengganti kabinet, mereshuffle. Jadi persis sama dengan apa yang Pak Mahfud sampaikan. Apa komentar Pak Mahfud? Ya. Alhamdulillah, kalau saya boleh memberi isyarat atas kegembiraan saya ini, saya beri 2 jempol nih. Jadi bukan 1 jempol, 2 jempol Bukan. untuk Presiden? 2 jempol untuk Pak Prabowo. Kalau ada sisanya, jempolnya nanti berikutnya. nunggu reshuffle berikutnya. Begini. Ya monggo Pak ya. Kenapa saya katakan 2 jempol? Karena dengan adanya reshuffle ini, yang didahului dengan penyelesaian cepat terhadap kerusuhan-kerusuhan dari demo itu berarti Pak Prabowo sudah mulai mau mendengar. Sudah mulai? Iya, sudah mulai mau mendengarkan? mendengar aspirasi masyarakat sipil. Kita tahu sampai kemarin, podcast kemarin saya katakan masalah kita tuh apa? Karena Pak Prabowo itu tidak mau mendengar. Atau tidak sampai pesannya ke dia? Iya, tidak mendengar dan tidak pernah merespons aspirasi masyarakat. Sampai 10 bulan kan orang bertubi-tubi tidak direspon. Nah, analisisnya 2. Ya, 1, pesan ini tidak sampai kepada Pak Prabowo karena terlalu ada yang memagari. Lalu yang kedua, para menteri tidak ngerti apa aspirasi masyarakat itu sesungguhnya dan bagaimana mengelolanya. Sehingga macet terus. Nah sekarang sesudah terjadi demo dan kerusuhan di mana-mana, Pak Prabowo langsung merespon dengan cepat. Seperti saya katakan lalu, ada quick win yang harus dilakukan. 1, quick win pertama, redakan dulu dengan cara apapun seluruh kebrutalan dan penjarahan-penjarahan serta tindak kekerasan yang mengorbankan baik rakyat maupun aparat. Yang kedua, segera reshuffle kabinet. Karena kabinet ini tidak memenuhi syarat untuk membawa Indonesia lebih maju. Bukan karena kepintarannya, karena kalau kepintaran itu satu segi aja dari kebutuhan kabinet. Kepintaran itu satu, artinya apa itu? Kompetensi ya. Lalu yang kedua harus ada integritas. Lalu yang ketiga harus ada track record. Itu syarat. Kadang-kala orang pintar sekali tapi tidak punya integritas, tidak ngerti tugas juga sering ada, asal diletakkan di suatu tempat sebagai bagian dari political trade off. Nah sekarang Pak Prabowo sudah melakukan itu. Menurut saya bagus.